Pada video ini, kita akan membahas tentang expressing obligation. Yang akan kita coba pahami adalah, pertama, apa sih yang dimaksud dengan expressing obligation? Kedua, kata apa yang digunakan dalam kalimat expressing obligation, serta bagaimana pola kalimatnya. Yang ketiga, contoh kalimat expressing obligation dalam sebuah percakapan. Baik, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan expressing obligation? Expression atau expressing bisa kita artikan sebagai ungkapan, ucapan, atau pernyataan. Sedangkan obligation bisa kita artikan sebagai kewajiban atau keharusan. Jadi, dari makna katanya, expressing obligation bisa kita terjemahkan sebagai mengungkapkan keharusan atau ungkapan keharusan. Saat atau ketika harus atau wajib melakukan sesuatu, kita ucapkan hal tersebut dengan kalimat expressing obligation. Lalu, kata apa sih yang digunakan untuk kalimat expressing obligation, serta bagaimana pola kalimatnya? Ada beberapa kata yang lazim digunakan untuk membuat kalimat expressing obligation. Mereka adalah must, have to, has to, need to, dan should. Namun, pada video ini, kita hanya akan fokus membahas tentang 3 kalimat pertama, yaitu must, have to, dan has to. Karena ketiga kata ini yang paling lazim digunakan untuk mengungkapkan keharusan atau untuk expressing obligation. Kalian bisa mempause video ini jika ingin melihat contoh kalimat untuk setiap kata tersebut. Must dan have to. Must digunakan untuk mengungkapkan keharusan yang datangnya dari diri sendiri. Must juga digunakan untuk mengungkapkan keharusan yang berupa aturan tertulis atau petunjuk. Contoh, I must study harder to pass the exam. Saya harus belajar lebih keras agar lulus ujian. Harus di sini atau kewajiban di sini datangnya dari sendiri. Jadi, si speaker yang mewajibkan dirinya sendiri agar bisa lulus ujian. Contoh kedua yaitu I must watch the show or the concert. Saya harus menonton show tersebut atau konser tersebut. Situasinya seperti ini. Misal, ada band atau tim kalian sedang mengadakan pertunjukan atau konser. Kalian mewajibkan diri kalian untuk menonton konser tersebut karena kalian adalah fans beratnya. Lalu, contoh yang ketiga adalah you must wear a helmet for your safety. Kamu harus mengenakan helm untuk keselamatanmu. Mengenakan helm adalah sebuah aturan. Untuk sebuah aturan, kita menggunakan must. Lalu lanjut, untuk have to. Have to digunakan untuk mengungkapkan keharusan yang datangnya dari pihak lain atau diharuskan karena keadaan. Kita lihat contohnya.
The doctor said I have to wear glasses. Dokter berkata, saya harus mengenakan kacamata. Di sini yang mengharuskan mengenakan kacamata bukan si pembicara atau si speaker, melainkan pihak lain, yaitu si dokternya. Kemungkinan karena dia sudah minus yang sangat tinggi, jadi kalau nggak pakai kacamata dia nggak bisa melihat dengan jelas. Jadi dokternya mengharuskan dia menggunakan kacamata. Contoh yang kedua, I have to go to mechanic, my bike is broken. Saya harus pergi ke bengkel, sepeda saya rusak atau sepeda motor saya rusak. Yang mengharuskan pergi ke bengkel itu bukan dirinya, akan tetapi keadaan apa? Keadaan rusaknya sepeda atau sepeda motor. Jadi karena sepedanya rusak, harus pergi ke bengkel. Kalau nggak rusak kan nggak harus pergi ke bengkel. Contoh ketiga, there is a landslide ahead. Ada tanah longsor di depan. We have to turn around. Kita harus balik arah. Di sini situasinya misal seperti ini. Kalian sedang bepergian, lalu jalan di depan tertutup oleh tanah longsor. Mau nggak mau, kalian harus kembali, harus putar balik karena jalan di depan tidak bisa dilalui. Lalu contoh yang keempat menggunakan has to. Have to sama has to sama saja. Yang membedakan adalah subjeknya. Kalau subjeknya tunggal pakai has to, kalau subjeknya jamak makanya have to. Baik, yang keempat contohnya adalah she has to wear a wheelchair after the accident. Dia harus menggunakan kursi roda setelah kecelakaan itu. Situasinya di sini adalah habis kecelakaan, kemungkinan masih sakit kakinya atau lumpuh. Mau nggak mau, jadi harus menggunakan kursi roda. Yang mengharuskan adalah keadaan. Karena keadaan dia nggak bisa jalan, dia harus memakai kursi roda. Jadi harusnya itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari keadaan. Karena keadaan yang memaksa. Selanjutnya, mari kita lihat contoh kalimat expressing obligation dalam sebuah percakapan. Kalian bisa mempause video ini untuk melihat contoh percakapannya. Kesimpulan. Kalimat expressing obligation bertujuan untuk mengungkapkan keharusan atau kewajiban yang harus kita lakukan. Kedua, ada beberapa kata yang menunjukkan expressing obligation seperti must, have to, has to, need to, dan should. Semuanya artinya sama, yaitu harus. Namun, pada video ini kita fokus pada 3 kata pertama karena mereka yang lazim digunakan untuk kalimat expressing obligation. Yang ketiga, kesimpulannya, untuk must, kita gunakan ketika mengungkapkan keharusan yang datangnya dari diri sendiri dan keharusan yang sifatnya aturan. Kesimpulan yang keempat, untuk have to atau has to, kita gunakan ketika mengungkapkan keharusan yang datangnya dari pihak lain atau keharusan karena keadaan. Sekian dulu dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.